Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kabar pemirsa Silampari TV. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Tira Nistina dapat hadir dan menjumpai pemirsa semua yang ada di rumah dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Seperti biasa selama 30 menit ke depan saya akan menemani pemirsa semua dan membahas topik menarik bersama narasumber terpercaya. Baiklah pemirsa, belakangan ini media sosial tengah diramaikan dengan tagar bubarkan MUI setelah tertangkapnya pengurus MUI nonaktif Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88. Dengan begitu, bagaimanakah pengaruh tagline bubarkan MUI ini yang ada di daerah-daerah di Indonesia, salah satunya di MUI Kota Lubuk Linggau. Dan saat ini telah hadir bersama kami narasumber kita pada kesempatan kali ini yakni Bapak Ali Qodar SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi beliau ini merupakan Komisi Hukum MUI Kota Lubuk Linggau. Baiklah Bapak, langsung saja saya itu kepo sedikit Bapak tentang bagaimana sebenarnya sejarah MUI dan kapan berdirinya MUI Kota Lubuk Linggau. Baik. MUI Kota Lubuk Linggau berdiri seiring dengan berdirinya Kota Lubuk Linggau itu sendiri sejak berpisah dengan Musirawas ya, adanya otonomi daerah, kemudian menyesuaikan dengan MUI pusat yang juga berdiri tentu lebih awal, kalau nggak salah sejak tahun 1975 yang lalu ya, masih di era Orde Baru. Namun di kota ini tentu menyesuaikan struktur pemerintahan kota yang juga berdirinya setelah MUI pusat berdiri tentunya. Kalau untuk sekarang sendiri Bapak, siapa yang jadi ketua MUI-nya? Ya, sejak akhir 2019 memang ada pergantian pimpinan ketua MUI Kota Lubuk Linggau dari Pak Abdullah Maci kepada Kiai Haji Syaiful Hadi Maafi BA. Beliau juga memimpin dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Modern Arisalah dan Pondok Pesantren Madrailah. Baiklah Bapak. Pak Ali, untuk ulamanya sendiri atau ustadz-ustadz yang tergabung di MUI itu kan ada banyak sekali ya Pak ya. Apakah ada golongan tertentu saja yang harus ikut, yang diperbolehkan untuk join atau bergabung ke MUI atau dibebaskan? Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, bahwa MUI itu merupakan wadah dari ulama, zu'ama, dan juga cendekiawan. Jadi di dalamnya itu berkumpul para ahli agama atau ulama, kemudian juga zu'ama dalam arti para pimpinan organisasi ormas ya, dan juga mewakili atau di dalamnya ada juga terwakili dari kelompok cendekiawan muslim, seperti contohnya misalnya ketua STAIS itu juga masuk di jajaran MUI. Jadi seluruh kalangan itu dibebaskan ya Pak ya untuk bergabung di MUI seperti itu? Bukan dibebaskan dalam arti bisa masuk, diakomodir untuk menjadi anggota MUI seperti itu. Kalau untuk tugas dan juga fungsi dari MUI ini sebenarnya apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan untuk ruang lingkup di Kota Lubuk Linggau? Ya, tentu mengacu kepada MUI di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, termasuk di pusat juga, bahwa MUI itu mengemban banyak hal tugas, diantaranya sebagai bimbingan kepada masyarakat ya, memberikan nasihat kepada pemerintah, memberikan fatwa, juga mengadakan kerjasama antar organisasi kepada pemerintah, dan juga memberikan semacam bimbingan atau petunjuk berupa fatwa juga kepada masyarakat. Jadi kita mengharmoniskan sebagai inspirator lah ya, mengharmoniskan hubungan antara
MUI itu sendiri kepada pemerintah, juga hubungan masyarakat itu sendiri kepada pemerintah. Jadi MUI ini bisa dikatakan sebagai tempat silaturahmi ya Pak ya. Jadi antar organisasi itu bisa berhubungan baik, seperti itu Bapak? Bahkan lebih dari sekedar silaturahmi, tapi juga tadi MUI berperan sebagai inspirator dalam banyak hal kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Baiklah Bapak, kalau untuk program sendiri apakah MUI ini mempunyai suatu program yang bisa dilihat saat ini Bapak? Oh iya, programnya jelas dan konkret ya. Boleh disebutkan contohnya Bapak? Ya, contohnya misalnya kita mendukung program pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai kota madani dan kota halal. Jadi kita memprogramkan Kota Lubuk Linggau yang bebas dari buta Al-Quran ya. Satu itu, kemudian menjadikan Kota Lubuk Linggau ini madani, kota halal dalam bentuk memberikan masukan kepada pengusaha-pengusaha untuk mendaftarkan hasil produknya untuk diteliti oleh MUI sesuai dengan prosedur tentunya ya. Kalau memang omsetnya nasional tentu itu harus ke pusat, tapi untuk produk lokal dan memang dia hanya dikonsumsi di wilayah kita, itu bisa diajukan ke melalui MUI kita juga ya. Baiklah Bapak, Pak Ali, sekarang ini kan baru-baru ini ya ada isu yang mengatakan untuk membubarkan MUI karena ada salah satu anggota MUI pusat yakni Bapak Ahmad Zain An-Najah yang saat ini sudah dinonaktifkan, di mana Bapak Ahmad Zain ini itu tergolong sebagai terorisme dan ditangkap oleh Densus 88. Tapi katanya itu keterlibatan Bapak Ahmad Zain itu hanya terbatas pribadi. Nah, bagaimana tanggapan dari MUI sendiri terhadap hal tersebut? Ya, baik. Ya, kita objektif saja ya. Kebetulan saya juga membidangi bidang hukum di MUI. Juga aktivitasnya sehari-hari juga setelah pensiun dari Polri ini ikut kegiatan advokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Jadi dari sisi hukum tentu kami berharap ya MUI Kota Lubuk Linggau dan berharap pada seluruh warga kota kita menyikapinya dengan positive thinking dan praduga tak bersalah ya. Kemudian mengajak kepada warga juga untuk menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penyidik, bahwa kasus itu misalnya terjadi menimpa di wadah yang terhormat seperti MUI, tentu tidak hanya terjadi di MUI juga ya, di organisasi di bidang lain pun tentu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi prinsipnya andai kata memang di suatu diasumsikan ya, suatu gudang itu ada tikus misalnya ya tentu kita tindak tikusnya saja, tidak perlu harus membumi hanguskan gudangnya. Jadi kalau ada tagar atau tagline tadi bubarkan MUI, saya kira terlalu berlebihan. Namun demikian kita tetap menghargai upaya hukum. Baiklah pemirsa Silampari TV, selanjutnya kita masih akan membahas tentang tagline bubarkan MUI ini masih bersama dengan Bapak Aldi Qodar SH. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Silampari TV. Baiklah pemirsa Silampari TV, terima kasih masih bersama kami, masih di Up to Date, berikan info terkini, masih bersama dengan Bapak Ali Qodar SH. Baiklah Bapak, terkait untuk berita yang tengah viral tadi, yakni tertangkapnya salah satu anggota MUI pusat tadi, Bapak sudah memberikan tanggapannya. Jadi untuk menurut Bapak sendiri kan tidak boleh untuk membesarkan jadi hanya karena salah satu oknum saja sehingga harus membubarkan suatu lembaga ya Bapak ya. Jadi kalau untuk tindakan dari MUI sendiri, apakah ada tindakan khusus ya dalam menanggapi penangkapan tersebut? Yang dimaksud tindakan dari MUI kota ya, dari pusat terlebih dahulu ya. Dan juga dilanjutkan dengan dari MUI kota. Ya, kalau untuk pusat tentu itu domain pusat ya.
kita tidak bisa mengambil kapasitasnya. Nah, untuk Kota Lubuk Linggau kita juga sudah mengadakan evaluasi, ya, sudah mengadakan pertemuan sekaligus kemarin itu beberapa hari yang lalu itu kita mencoba gedung baru nih. Jadi sekalian menempati gedung baru, ya, memulai penempatan gedung baru, yaitu bekas kantor bupati yang lama di Tabapingin itu sudah mulai kita tempati sebagai kantor MUI Kota Lubuk Linggau. Di dalam pertemuan itu pengurus dipimpin ketua langsung sudah mengevaluasi kejadian ini, dan untuk Kota Lubuk Linggau hingga saat ini solid untuk pengurus MUI, dan insya Allah, ya, kita tetap berkomitmen kepada tugas MUI, fokus kepada tugas MUI, dan tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu yang seperti itu yang mungkin akan melemahkan semangat kami. Kami tetap bersemangat, ya, karena tugas kami ini adalah tugas mulia untuk umat, ya, untuk agama tentunya, ya. Jadi kita siap melanjutkan perjuangan tugas-tugas MUI tersebut. Baiklah Bapak, kalau untuk tindakan khusus sendiri, apakah ada tindakan khusus dari MUI Kota Lubuk Linggau untuk mencegah terjadinya hal yang sama terjadi? Ya, kita sudah mengundang, ya, ormas baru-baru ini juga, bahkan dari LDII kita sudah adakan pertemuan. Kemudian di dalamnya juga MUI ini unsur ormas-ormas Islam, jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ya. Kemudian masing-masing ormas itu menyikapi hal yang kejadian di Jakarta itu dengan sikap yang positif, dalam arti menyamakan persepsi, bahkan kita menyampaikan semacam pernyataan, ya, tetap mendukung untuk MUI, keberlangsungan MUI, dan mendukung juga menghargai upaya pemerintah dalam penegakan hukum, ya, itu intinya yang kita sikapi dalam hal itu. Baiklah Bapak, kalau untuk tagline-nya sendiri itu kan Pak berhasil menyeluruh, ya, jadi hampir seluruh Indonesia itu ikut menyuarakan tagline bubarkan MUI tersebut. Apakah ada pengaruh khusus, mungkin bisa dikatakan pengaruh negatif yang berdampak untuk MUI Kota Lubuk Linggau? Saya kira terlalu berlebihan kalau dikatakan itu tagline itu sudah menyeluruh, ya. Saya kira kalau kita presentasikan kecil lah, ya, karena umat Islam Indonesia ini tentu masih tetap mengharapkan MUI ini eksis. Jadi tidak menghendaki MUI ini bubar. Yang menghendaki bubar itu tentu hanya segelintir orang saja yang punya kepentingan, kemudian dia tidak melihat secara global bahwa kepentingan MUI dan manfaat MUI itu jauh lebih besar, ya, daripada sekedar adanya kasus ini. Apakah kita akan mengorbankan manfaat yang besar selama ini yang diberikan kontribusi dari MUI kepada pemerintah, kepada umat, dengan hanya sekedar kejadian ini kemudian kita mundur ke belakang, sehingga yang akan merasa dirugikan itu masyarakat umat Islam itu sendiri. Jadi saya kira, saya menilainya presentasinya tidak besar yang mengharapkan bubar itu, dan khususnya Kota Lubuk Linggau masih kondusif termasuk wilayah sekitarnya. Jadi tidak ada tindakan khusus, ya Pak, yang bisa yang disebabkan oleh tagar tersebut, ya, di MUI, ya Pak? Iya, bagaimanapun MUI itu suatu lembaga yang kredibel, lembaga yang capable, dan juga lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Jadi tidak semudah itu, ya, dengan adanya hanya tagar atau tagline kemudian MUI akan begitu saja bubar, ya. Ya, tentunya apabila MUI dibubarkan, Bapak, itu pastinya akan berdampak pada sektor yang lain, ya Bapak. Contohnya untuk sertifikasi halal. Jadi kan umat Islam di Indonesia tentunya akan mengalami kesulitan, ya Bapak, apabila MUI dibubarkan, sehingga tidak ada suatu lembaga yang bisa menjamin kehalalan suatu makanan. Apalagi Indonesia ini kan merupakan negara yang dominan, sangat dominan muslimnya, ya Bapak, ya. Ya, kita menyelamatkan
umat ya. Walaupun negara ini bukan negara Islam, tapi negara ini mayoritas penduduknya Muslim. Jadi kita harus menyelamatkan kepentingan umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu dirugikan dengan kurangnya informasi terkait dengan kehalalan suatu produk. Dan kita menginginkan umat Islam itu betul-betul melaksanakan syariat Islam itu tentu dengan benar. Begitu juga pemerintah dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena MUI ini membawa misi fikih ya. Jadi untuk memberikan kontribusi kepada umat dalam hal hukum-hukum syariat. Jadi ya seperti yang Bapak katakan, MUI itu sangat berperan penting ya Bapak ya, khususnya di Indonesia, bahkan juga di Kota Lubuk Linggau ya Bapak. Iya. Ya. Baiklah pemirsa, inilah tadi jawaban singkat yang dari Bapak Ali Qodar. Baiklah pemirsa Silampar TV, jangan kemana-mana, karena kami masih akan membahas tentang tagar bubarkan MUI masih bersama dengan Bapak Ali Qodar SH. Jangan kemana-mana, tetap di Up to Date, berikan info terkini. Baiklah pemirsa Silampar TV, terima kasih masih bersama kami, masih bersama dengan Bapak Ali Qodar dan membahas tentang bubarkan MUI. Baiklah Bapak, untuk tadi kan kita sudah membahas bahwasanya MUI itu memegang peran yang sangat penting ya Bapak ya, khususnya di Kota Lubuk Linggau ataupun bahkan di Indonesia. Namun apakah mungkin apabila suatu hari nanti itu MUI bisa dibubarkan? Apakah ada kemungkinan? Tergantung dengan kehendak dari masyarakat tentunya ya. Dan keberadaan MUI itu bermanfaat atau tidak. Jadi kalau memang pemerintah memberikan evaluasi penilaian dianggap MUI memang tidak bermanfaat, kemudian masyarakat juga tidak merasakan manfaat, kemungkinan saja ya sesuatu yang mubazir kan mungkin sebaiknya dihapuskan. Ya, tapi kalau keberadaannya sekarang memang justru dibutuhkan, ya pemerintah juga membutuhkan karena harus ada hubungan yang harmonis antara umara dan ulama, dan itu diamanatkan ya oleh undang-undang. Dan kita sendiri MUI ini tetap komit ya untuk tetap NKRI harga mati, Indonesia mendukung pembangunan Indonesia untuk mendapatkan kemakmurannya dan keadilan berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga kita berharap bahwa Indonesia tetap negara yang berpedoman berpapasapa kepada Pancasila. Itu menjadi hal yang pokok di MUI diperjuangkan. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi kan, Bapak Ali tadi bilang kalau misalnya masyarakat itu memegang peranan penting ya dalam keberlangsungan MUI, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah ada tindakan dari MUI ataupun sikap dari MUI untuk mengembalikan pandangan publik terkait dengan penangkapan salah satu pengurus MUI pusat tadi? Ya, kita berharap pemerintah bisa memberikan penjelasan yang transparan, penjelasan yang akuntabel, sehingga tidak simpang siur kemudian menjadi hoax beredar di masyarakat, yang akhirnya informasi itu menyesatkan kepada masyarakat dan membuat kegelisahan, keresahan di masyarakat. Jadi kita berharap sebetulnya dengan peristiwa ini menjadi pembelajaran tentunya bagi kita semua ya, termasuk yang mengawaki MUI, termasuk masyarakat semuanya. Kita semua belajar dari kejadian ini, dan kita juga tentu harus bisa selektif dalam menerima informasi-informasi. Baik Bapak, tapi mungkin boleh dilanjutkan dengan harapan Bapak untuk MUI ke depannya, bisa disebutkan Bapak? Oke. Ya, sesuai dengan program kerja MUI ya, bahwa MUI itu mendukung kehidupan yang sejahtera berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ditegakkan secara konsekuen. Tentunya umat Islam juga akan mendukungnya ya,
bersama-sama MUI, kemudian umat Islam pun mendapatkan tempat di hati pemerintah dalam arti kepentingannya ya tidak diabaikan. Kemudian untuk kemajuan umat Islam juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah, itu harapan kami dari MUI, sehingga apapun yang sumbang saran berupa fatwa dari MUI itu hendaknya bisa dipertimbangkan dan bisa dilaksanakan secara konsisten ya oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tadi itu. Mungkin boleh dilanjutkan dengan himbauan ya untuk pemirsa semua yang ada di rumah ataupun kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau terkait dengan tagline ataupun tagar bubarkan MUI ini, Bapak. Ya, baik. Untuk himbauan ya kami berharap kita tidak terpengaruh oleh adanya ajakan sekelompok orang untuk berpartisipasi dalam tagline tersebut atau tagar ya. Tapi juga tidak perlu kita euforia untuk melakukan hal yang destruktif dengan mencaci maki, dengan menghujat ke masing-masing pihak lain ya. Tapi yang penting kita tetap mendukung MUI, mendukung pemerintah dalam rangka mendapatkan tujuan negara kita yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tentunya. Jadi jangan sampai masyarakat terpengaruh oleh tagar itu, kemudian juga selektif dalam menerima informasi yang banyak hoax ya di media sosial itu, jadi harus selektif. Jadi harus tetap mengkonfirmasi dulu ya Bapak ya dalam Betul. menerima informasi, Ya. jangan ikut menyebarkan hoax yang takutnya Betul. Apabila hoax itu tersebar dan ternyata tidak benar, itu tentunya akan berpengaruh besar bisa dikatakan, apalagi untuk MUI sendiri ataupun Ya. lembaga-lembaga yang lain. Jadi berhati-hati dalam berkomentar ya, memberikan komentar. Dan juga kita sekarang pemerintah menyediakan konten untuk berita yang sebenarnya atau tanggapan terhadap berita yang hoax tadi itu. Bisa kita lihat di dalam medsos itu. Baiklah, terima kasih Bapak Ali atas jawaban-jawabannya tadi. Pemirsa Silang Padi TV, itulah tadi diskusi singkat kita bersama Bapak Ali Kodar SH yang merupakan Komisi Hukum MUI Kota Lubuk Linggau, membahas tentang ada apa dengan tagline MUI. Terima kasih Bapak atas waktunya telah menyempatkan hadir di studio Silang Padi TV. Baiklah pemirsa Silang Padi TV, saya Atira Nisrina beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.